kesulitan belajar. Kesulitan belajar kami lakukan research base itu, akhirnya kami putuskan untuk ambil yang disleksia gitu. Jadi tujuan akhirnya sih kami nanti bisa mengembangkan satu app yang bisa membantu mungkin ibu-ibu yang dengan anak disleksia atau anaknya sendiri yang mungkin bisa dengan app itu bisa melatih mereka untuk lebih mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, Mbak Vina gitu. Jadi seperti itu. Bentar Mbak, saya ngubungin teman yang lain dulu. Oke. Oke, saya perkenalan dulu ya Mbak, biar itu. Iya, ya. Saya Ino Frianto, kami dari tim One Hit Wonders, learner di Apple Academy gitu. Dalam hal ini kami ingin belajar lebih lanjut mengenai kesulitan apa sih yang dialami oleh orang tua gitu, bagaimana orang tua mengetahui bahwa itu gitu. Akhirnya anaknya mengalami kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik, apa cerita di balik itu semua gitu, dan apa yang bisa kami bantu nantinya gitu. Oke. Oh ini sudah recording Pak? Ya, saya izin record ya. Soalnya saya boleh nanti. Boleh. Ya Tin, boleh kan Tin di record, berarti saya tak share juga ke kamu Tin. Soalnya saya juga mau minta izin record dulu Mbak gitu. Ya, kalau udah di record nggak apa-apa. Jadi itu Mbak, tujuan awal kami itu adalah untuk mengetahui apa sih kesulitan yang sebenarnya dari orang tua gitu, bagaimana orang tua mengetahui kasus-kasus seperti ini gitu, bagaimana orang tua mengatasi dan membantu anaknya dalam hal ini gitu. Oke, kita mulai aja Mbak. Boleh Mbak perkenalkan? Boleh. Saya harus kenalin diri juga ya? Oh, saya. Iya dong Mbak. Saya lebih suka dikenal, profesi saya atau ya, saya? Terserah Mbak, Mbaknya nyamannya apa gitu. Oh gitu. Kalau nyamannya berarti mamanya anak saya aja dah. Kan kita dalam konteks Biseli. Saya bekerja di Universitas Mula Warman. Mas Adri. Terus di program studi teknik sipil sekarang ini. Terus sekarang sih lebih sibuk ke ini sih, ke kami kan Unmul dapat hibah proyek IDB. Jadi sekarang lebih sibuknya di proyek konstruksinya sih sekarang ini. Makanya kemarin waktu Mas Adri mau kemarin itu, aduh, kalau mendadak gitu agak susah. Karena kan, jadi kemarin itu ketika habis Mas Adri kita kontak itu, saya langsung ngajar, habis ngajar rapat. Habis pulang mungkin habis maghrib apa kemarin ya. Habis itu rapat lagi coba. Makanya kalau nggak janjian tuh agak susah. Gitu Mas Adri. Anak saya 3. Dan 3-tiganya alhamdulillah disleksia semua walaupun dengan tingkat berbeda, dan mereka juga karakternya agak beda kan. Yang pertama lelaki, terus yang kedua ketiga perempuan. Gitu. Kalau usianya gimana Mbak? Sekarang yang kakak itu sudah kelas 1 SMA, umur 15 tahun. Terus yang nomor 2 itu umur 11 tahun, kelas 4 SD. Sorry, kelas 5 SD. Sampai lupa coba saking sibuk si mama ini ya. Terus yang nomor 3 tuh naik kelas 3 sekarang. Kelas 3 SD. Gitu ya. Iya. Pertama Mbak mengetahui bahwa anaknya mengalami kesulitan belajar spesifik itu gimana Mbak? Gimana Mbak bisa tahu seperti hal itu? Apa yang indikator pertamanya? Jadi tuh gini Mas, kan saya tuh mungkin karena saya berpendidikan kali ya. Jadi ketika anak saya yang laki-laki itu umur setahun lebih itu belum bisa berbicara satu kalimat utuh. Jadi kan kalau kita bicara perkembangan anak kan umur 1 tahun harusnya dia sudah bisa bilang, Mi mau makan. Satu kalimat utuh yang lengkap gitu kan. Dia cuma bisa bilang mam atau num gitu.
Waktu Iya. itu saya udah curiga, harusnya kan ya memang walaupun anak laki-laki katanya cenderung lebih lambat daripada anak perempuan waktu itu kan. Iya. Cuma rasanya kalau umur 1,5 tahun belum bisa bilang apa mau makan aja udah rasanya udah agak janggal kan. Iya. Terus dia itu ketika kalau nonton TV atau main itu tuh kalau dipanggil tuh nggak hirau. Jadi kudu harus di gini gitu baru dia paham kalau lagi diajakin ngomong gitu. Waktu itu sih takutnya saya tuh dia autis. Autis ya ya. Nah, waktu itu. Tapi kok semakin kesininya kok ketika dia mulai bisa ngomong gitu ya, dia suka kalau ngomong itu suka apa kalau misalnya kata-kata yang kan kalau disleksia tuh yang huruf B, P, M, N gitu-gitu kan Ya. suka acak-aduk gitu Sering, ya. sering. Ya. Suka terbolak-balik gitu. Nah, dia tuh suka menambah-nambah sendiri kadang-kadang misalnya kayak piano jadi pinano, biola jadi biola, kayak gitu-gitu tuh. Pesawat tuh jadi Iya. sepawat. Nah, jadi ketika dia mulai bisa ngomong hampir 2 Umur tahun apa berapa ya? kira-kira, Pak? Umur hampir 2 tahun apa ya? Saya udah mulai curiga, jangan-jangan nih anak disleksia. Kan saya kan suka baca buku ya, macam-macam Ya. penyakit yang begitu-gitulah, autis, ADHD, macam-macam gitu. Ya. Terus awalnya sih takutnya itu ya kesulitan fokus itu kan ya ADHD Ya, ya, ya. autis sama ADHD. Ya. Ternyata kayaknya enggak, lebih ke disleksia kayaknya. Nah, jadi ketika umur 2 tahun itu saya ada baca buku lupa saya bukunya karena buku itu hilang. Ya. Ada yang pinjam tapi nggak kembali. Ya, kembali ya. Jadi di buku itu diceritakan lebih ke biografi sih. Di orang luar lah. Kalau orang luar kan mungkin lebih cepat ya informasi mengenai beberapa keterbatasan itu ya. Jadi jadi dia punya anak, dia telat mengetahui kalau anaknya disleksia. Jadi dia tahu itu ketika anaknya udah mulai bersekolah dan betapa susahnya ketika dia mau mengajari anaknya itu yang tadi membaca kan, karena udah mungkin tekanan jadi lebih berat kan, tekanan dari guru, teman-teman menganggap bahwa si anak ini bodoh karena kok susah banget membaca gitu kan ya. Nah, waktu itu saya berpikir, wah kalau gitu supaya saya bisa mencegah hal itu terjadi pada anak saya, ibaratnya supaya beban itu terkurangin. Nah, saya mulai mengajari dia baca itu di umur 2 tahun, Mas Adri. Di umur berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Nah, waktu itu kan dulu ada tuh yang tikar-tikar yang bisa dirangkai-rangkai, yang warna-warni, yang ada hurufnya. Nah, itu. Jadi konsepnya main tuh. Jadi kadang saya lempar gitu kan, huruf B gitu dilempar. Nanti U, terus D, terus Budi gitu. Ambil Budi gitu. Nanti dia cari gitu yang tadi B, U, D, I itu. Nah, terus jadi seringnya kayak gitu aja sih main. Jadi tanpa ada target sih waktu itu. Jadi kalau dia bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa ya juga nggak apa-apa. Karena kan memang konsepnya main. Dan saya pikir kan dari umur 2 tahun sampai dia mau 6 tahun kan rentang waktunya masih lama banget tuh. Jadi ibaratnya nggak ada target apapun waktu itu sih memang. Itu mbaknya itu ada konsultasi ke psikolog atau gimana mbak? Untuk itu atau enggak sih. Lebih belajar mandiri gitu mbak? Mandiri aja karena saya pikir kalaupun memang ibaratnya ternyata memang disleksia beneran, paling enggak saya sudah punya tindakan preventif kan. Kalaupun enggak, ya paling enggak dia sudah bisa baca duluan. Saya mikirnya gitu dulu. Karena kan ibaratnya umur segitu juga mau di analisis pun juga saya pikir juga mungkin agak susah kan anak umur 2 tahun toh. Gitu. Terus ketika dia udah mulai menginjak ke sekolah gitu, kesulitan apa yang dihadapi oleh anak lagi mbak? Untungnya Mas, dia umur 3,5 tahun udah lancar membaca. Oh gitu. Jadi dari 2 tahun ke 3 tahun itu dia udah bisa membaca kan, 3,5 tahun udah lancar dan sudah bisa menulis. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang yang menjadi tekanan itu bukan karena dia tidak pandai, tapi karena dia tadi kan sudah mulai ketika di sekolah tuh tertekan kan, stres. Jadi anak saya yang nomor 3 itu saya sudah ngerasa kalau dia pun kayaknya disleksia, tapi karena saya pikir tidak separah kakaknya. Kalau kakaknya kan kelihatan tuh telat ngomong, terus kalau ngomong juga suka bolak-balik itu. Kalau dia nggak terlalu parah Mas, cuma karena saya itu sibuk, lotnya udah mulai tambah sibuk kan. Iya. Terus udah nggak bisa fokus kayak punya anak 1 kan beda sama punya anak 3 ya kan. Nah,
Jadi mungkin ketika dia kelas 1 itu posisinya dia masih mengeja. Beda ketika waktu kakaknya. Kakaknya kan ketika sekolah kakaknya itu umur 5 tahun setengah udah kelas 1 SD. Di posisi udah bisa lancar membaca. Jadi kakaknya tuh udah nggak ada masalah ketika bersekolah ibaratnya gitu kan. Nah, yang nomor 3, karena saya menganggap dia nggak separah kakaknya lah ibaratnya. Cukup saya kasih, waktu itu saya leskan 1 minggu 3 kali, 1 jam sekali. Khusus belajar membaca untuk anak-anak. Jadi kayaknya juga konsepnya bermain sih lesnya itu. Cuma mungkin saya nggak tahu apakah dia tidak nyamankah di lesnya itu atau gimana waktu dia bersekolah di umur 7 tahun. Bahkan dia sekolahnya umur 7 tahun loh, beda sama kakaknya. Di usia 7 tahun dia posisinya masih mengeja. Jadi waktu kelas 1 itu bayangin Mas, matematika 20 30 dalam skala 1 sampai 100. Nilainya itu. Terus bahasa Indonesia 50 60. Terus dia sering kayak pura-pura sakit supaya nggak perlu sekolah gitu kan. Iya. Terus saya tanya, adik tuh kenapa? Gitu kan. Musuhan ya sama teman? Enggak musuhan, dia bilang gitu. Atau bu gurunya jahat ya? Enggak, bu gurunya baik. Nah, terus kenapa adik yang nggak mau sekolah gitu kan? Nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Dan memang sih mungkin kita kan nggak tahu apa yang dirasa ketika bersekolah ya. Mungkin dia ngerasa gimana gitu. Terus, jadi saya cuma bilang gini sama dia, Umi kan nggak pernah marah kalau adik dapat jelek. Saya bilang gitu kan. Iya, Umi nggak pernah marah. Yang penting itu bagi Umi, adik tuh suka belajar. Adik mau belajar. Adik dapat nilai berapapun, Umi itu nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Terus kan dia tuh anaknya tuh suka gambar, suka bikin bajunya Barbie. Jadi dia lebih suka main daripada membaca atau berhitung gitu kan ya. Jadi selama itu pun ketika dia masih waktu kelas 1 nih, kan dia posisinya masih mengeja itu Mas Adri. Itu kalau dia lagi pengen main ya saya biarin main. Jadi ketika dia memutuskan pengen belajar ya baru saya belajar gitu. Jadi nggak pernah dia posisi mau ketika belajar itu bukan dari dianya yang mau gitu. Jadi seberapapun dia dapat nilai mau 20, 30 gitu saya nggak pernah marah. Nggak pernah komen gitu. Maksudnya dia kasih lihat gitu, nggak pernah marah. Kalau sekarang, jadi yang lucu gini Mas, kelas 2. Dia posisinya udah lancar membaca tuh. Jadi bagi rapot kan, sekarang kan semester gitu ya. Bagi rapot. Terus dia bilang gini, Umi, dia bilang gitu. Masa tadi ibu guru bilang, Naurah, dia bilang, Naurah ranking 1, dia bilang gitu. Ibu guru itu bercanda ya, Mi, dia bilang. Masa adik ranking 1, dia bilang gitu kan. Terus kakaknya yang 2 ini kan memang sering ranking ya. Alhamdulillah nih, adik ternyata sama kayak kakak sama Mbak, dia bilang gitu. Karena kan kemarin-kemarin kan sering dapat 20, 30 gitu kan. Jadi pas dia bilang dia ranking 1 tuh kami tuh sebenarnya nggak percaya, tapi kan kami juga nggak mau jadikan bahan bercandaan gitu ya. Ya udah nanti Umi tanyain. Tapi kan nggak mungkin ya Mi, bu guru itu bercanda sama adik. Iya, tak bilang gitu kan. Terus saya bilang sama suami saya, iya ya, kayaknya nggak mungkin lah bu guru tuh tega ya. Maksudnya itu tuh bukan sebenarnya tapi disampaikan begitu kan nggak mungkin ya. Jadi waktu itu pas saya ambil rapot, memang kan sekarang katanya kan disarankan tidak menulis ranking di rapot ya kan Mas Adri. Cuma waktu itu bu gurunya bilang kalau ingin melihat posisi si anak itu boleh lihat buku besarnya gitu loh. Orang tua kalau mau lihat boleh lihat buku besarnya, tapi di rapot memang tidak ditulis katanya. Dan memang ranking 1 Mas. Iya. Jadi ibaratnya struggle itu memang karena dia memang susah, bukan karena tidak pandai. Gitu. Iya. Struggle-nya itu. Jadi memang titik kritisnya itu kalau misalnya si orang tua lambat. Jadi memang kuncinya tuh orang tua harus mengenali lebih dahulu. Jadi mungkin bisa memberikan semacam pendampingan, semacam penguatan lah untuk si anak bahwa dia tuh bukan tidak pandai, cuma memang dia memang susah di situ. Apalagi kalau hafalan surah sampai sekarang aja ya, kalau hafalan surah itu ibaratnya mungkin kakaknya tuh cuma butuh yang nomor 2 ya, mungkin surah Al-Asri gitu ya, cuma butuh 5 menit 10 menit, si kakak dia tuh mungkin butuhnya 2 jam untuk dia menghafal. Kan kalau surah itu kan panjang pendek gitu kan ya, terus wafa'i, wabiha gitu kan, ada iqab, ada inzar, ada izal gitu. Ya. Itu susah banget bagi dia gitu. Dan memang perjuangan kalau sudah hafalan surah sampai sekarang.
Tadi dari awalnya kan dibilang 20, 30, terus 60 untuk bahasa Indonesia. Gimana usaha Mbak untuk membuat dia akhirnya bisa jadi ranking 1 di kelasnya gitu? Sebenarnya gini, saya pribadi tuh tidak pernah menargetkan apapun untuk anak saya. Maksudnya dia harus ranking tuh enggak. Jadi untuk ketiga anak saya itu selalu saya bilang, Umi tidak pernah berharap menargetkan kalian tuh harus ranking. Yang Umi mau itu kalian suka belajar. Ya, itu intinya yang saya tekankan. Jadi kalau kalian ngerasa mau belajar, ya ayo belajar, kita belajar. Nah, untuk si Ade, itu kemarin itu, ya kan dia kan suka menggambar ya. Jadi kemarin itu, kayak misalnya matematika, itu tuh harus diceritain dulu, Mas. Jadi mungkin kalau mau ngerjain satu soal itu tuh butuh waktu lama, karena dia sambil main-main, sambil gambar gitu, terus nanti dia gambar-gambar orang gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mau fokus lagi ke tugas sekolahnya, nah barulah gitu. Jadi kadang-kadang sambil main memang waktu itu kan, karena masih umur kelas 1 kan masih usia bermain juga ya kan, masih gitu. Kalau menurut Mbak sih apa sih yang perlu disadari oleh orang tua bahwa anaknya mengalami kesulitan belajar khusus? Itu tadi sih, mungkin orang tua tuh kan sekarang kan sebenarnya informasi itu bisa didapat dari banyak sumber ya, Mas. Bisa dari buku, bisa dari TV, bisa dari internet, bisa dari sosial media kan ya. Artinya sebenarnya tidak ada alasan bagi orang tua untuk bisa mengenali, oh anaknya itu mungkin autis, oh anaknya mungkin disleksia, oh anaknya mungkin ADHD. Nah yang pertama memang kalau saya pikir harus mengenali dulu, ini anaknya nih, dia nih kenapa, bagaimana sih gitu. Maksudnya bagaimana ini, tadi apakah dia punya keterbatasan, karakternya gimana. Jadi kayak anak saya yang nomor 3 tuh bener-bener hobinya tuh hobi bikin prakarya, Mas. Jadi di rumah itu selalu dia ngumpulin botol aqua, kardus, kayak gitu-gitu. Jadi bahkan dia punya 2 box besar yang saya ngerasa bahwa itu tuh isinya banyak sampahnya daripada mainan benernya. Tapi kalau ketika saya minta, Dek coba dipilihin yang mana yang nggak dipakai, itu dipakai semua, Mi, dia bilang gitu. Coba. Saya yang ngeliat itu udah stres ngeliat itu tuh sampah aja tuh dalam isinya itu. Cuma dia bilang itu masih dipakai semua, coba. Jadi kalau sampai sekarang pun kalau dia masih pengen main, misalnya kan sekarang kita school from home ya kan, itu apa ya? Kalau dibilang ada tugas kah? Ada. Kapan dikumpul? Misalnya kayak dikasih Senin, nanti dikumpulnya Jumat. Itu Senin, Selasa, Rabu dia mainan itu, Mas. Main, bikin-bikin baju-baju Barbie, kayak gitu-gitu, gambar, terus bikin kardus itu. Kemarin tuh bikin freezer dari kardus, coba. Jadi kayak gitu. Jadi ibaratnya untuk si orang tua mungkin harus kalau saya ya pribadi tuh mungkin karena saya tuh orangnya ini ya, kadang agak cuek juga. Maksudnya apa? Karena saya berpikir anak-anak itu kan waktunya bermain ya. Jadi saya ngerasa oh kalaupun dia nggak dapat nilai bagus pun nggak apa-apa, asal dia menikmati prosesnya, dia masih suka belajar. Saya tuh hanya menargetkan bahwa saya menanamkan bahwa dia harus suka, si anak ini harus suka menyukai proses belajarnya gitu. Nanti ketika dia sudah besar pun, karena saya banyak punya teman, Mas, ternyata banyak yang nggak ranking, itu banyak yang lebih sukses daripada yang ranking. Coba. Jadi saya pikir ngapain sih kita mengajar bahwa mereka harus pintar gitu ya. Yang penting dia menyukai proses belajar. Intinya di situ kalau saya. Kalau sekarang itu ada nggak anak-anak ibu yang mengeluhkan, oh ma ini saya kesulitan di sini atau gimana gitu, yang mungkin menurut ibu itu terkait dengan kendala awalnya bahwa dia mengalami kesulitan belajar khusus gitu. Jadi gini Mas, ini saya ngomong karena saya punya tiga anak disleksia ya. Jadi ketika mereka sudah lancar membaca, itu badai itu udah lewat. Badai untuk proses bagaimana mereka menyerap informasi dengan cara membaca dan menulis itu, badai itu udah lewat. Jadi struggle-nya itu memang ketika mereka tuh masih berusaha untuk bisa belajar membaca. Karena ketika mereka mengenali kan, dia tuh kan kayak ada nggak sinkron antara penglihatan, pendengaran, sama organ bicara kan. Jadi apa yang dia lihat itu dengan apa yang dia omongin itu kadang nggak sinkron. Jadi waktu saya ngajarin anak saya yang cowok, waktu itu kan saya ngajarin udah mulai umur hampir 3 tahun, saya mulai mengenal dia pensil kan, menulis. Jadi saya dikte tuh hurufnya. Ayo Ki, kan namanya Razi kan. Ayo Ki gitu. Tulis T, E, S, A. Dia nulis tuh Mas. Terus saya bilang, ayo dibaca. Sepawat. Terus
Ulang lagi kan, saya pikir oh dia belum bisa nih. Coba diulang lagi sampai 10 kali Mas. Ternyata dia benar nulisnya pesawat. Tapi dia bacanya sepawat. Oh. Jadi dia udah benar nulisnya tapi ketika disuruh ngomong masih terbalik. Jadi kadang-kadang memang yang saya bilang tadi apa ya, puncak perjuangannya tuh ketika dia harus bisa melewati udah dari yang masih mengeja. Kalau udah bisa membaca itu badainya udah lewat gitu loh. Jadi sekarang tuh ketiga anak saya tuh lebih, walaupun yang ketiga masih didampingi kadang-kadang ya karena masih kelas 3 ini kan. Yang si kakak yang cowok sekarang udah benar-benar mandiri Mas, nggak perlu didampingi kalau belajar. Kan sekarang anak milenial ya udah bisa browsing sendiri, bikin tugas sendiri. Pokoknya benar-benar mandiri yang nomor 1 itu. Berarti ini anak ibu tidak ada yang mengalami kesulitan, dia bisa baca tapi dia tidak paham makna yang dia baca itu. Yang nomor 3 tuh, ketika dia fase kelas 1. Mungkin karena dia masih mengeja kan. Iya. Dia itu lebih, imajinasinya lebih yang color warna-warna gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya membaca, kan kalau kita bacaan bahasa Indonesia kan paragraf ya. Ya. Dia tuh kadang padahal jawabannya ada di situ, dia bingung gitu. Jadi saya tuh harus bisa menceritakan dengan versi yang agak berbeda supaya dia memahami. Itu tuh maksudnya gitu, Dek. Misalnya kayak apa kemarinnya? Kerja bakti atau apa gitu. Jadi saya menggunakan kata-kata misalnya, ini kayak Bibi nih diajakin kerja bakti, terus ada Kai datang, nah Kai bawa minum, terus ini. Terus itu namanya apa, Dek? Oh, itu namanya saling tolong-menolong. Nah, itu sama dengan yang ada di dalam situ. Jadi dia sepertinya harus bisa merealisasikan apa yang di dalam bacaan itu gitu loh. Dalam bentuk yang real supaya dia bisa oh itu tuh bentuk tolong-menolong tuh seperti itu. Ya seperti yang di dalam bacaan itu misalnya Andi menyiram tanaman gitu atau apa yang di dalam Kan kadang-kadang saya juga ngelihat loh Mas, memang apa kurikulum kita juga terlalu susah ya kan? Ya. Mungkin kurikulum kita tuh ditujukan untuk anak-anak yang udah siap membaca. Sepertinya yang saya tangkap tuh seperti itu. Iya, iya. Bukan anak-anak yang memang harusnya perlu pendampingan untuk dari proses bisa membaca sampai lancar membaca ya untuk kelas 1-nya. Bayangkan kalau mereka nggak bisa baca tuh nggak bisa naik, bukan sekarang katanya nggak boleh nggak naik kelas ya. Artinya kalau dia nggak bisa membaca, dia nggak akan bisa mengikuti semuanya. Karena semua itu udah, kalau dilihat dari buku itu untuk yang orang untuk si anak yang udah bisa membaca. Karena udah paragrafnya udah sepanjang itu kan. Oke, saya pindah ke Bu Tin dulu, boleh ya Bu? Boleh. Bu Tin gimana Bu ceritanya gitu? Gimana Mas? Ya. Gimana apa yang Ibu alami gitu? Oh iya. Ini perlu perkenalan diri dulu nggak? Boleh Bu Tin. Jadi saya sama kayak Mbak Vina, dosen juga, tapi beda institusi. Saya di Politeknik Negeri Samarinda. Nah, anak saya 2. Anak yang pertama umur ini ini 2020 ya. Jalan 11 tahun, anak yang kedua usianya sudah 8 tahun Agustus kemarin. Nah, yang ketahuan disleksia itu anak yang kedua. Ya. Jadi awal ceritanya itu, anak yang pertama ini juga kayaknya sih disleksia, tapi saya belum pernah bawa ke psikolog untuk diobservasi. Karena anak yang pertama itu termasuk lambat bicara. Kan biasanya ciri-ciri anak disleksia itu lambat bicara ya Mas ya? Iya. Nah, tapi sekarang sih sudah nggak ada masalah. Nah, yang kedua ini juga lambat bicara. Jadi waktu umur 5 tahun itu saya sempat leskan untuk belajar baca tulis. Karena kan ya gitu, kelas 1 itu kan kurikulumnya berbeda ya dengan zaman kami dulu. Jadi anak-anak itu sudah harus diharapkan anak-anak itu sudah harus lancar membaca. Nah, anak saya ini waktu umur 5 tahun itu saya masukkan les baca tulis, kemudian saya juga masukkan dia playgroup. Iya. Nah, itu kebetulan di tempat lesnya itu ada psikolog memang, dan dia juga yang mengajar. Nah, dia waktu ngajar Radit ini memang sudah curiga, anak ini kok susah ngomong ya. Iya. Terus
dia tuh kok vokabularinya, kosakatanya tuh sedikit sekali gitu loh. Kalau mau ngomong tuh nggak bisa satu kalimat penuh. Iya, Gitu. iya. Apa karena dia dulu sering nonton YouTube tuh Mas pakai bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang tuh kata-kata dari bahasa Inggris tuh dia pakai ngomong. Tapi Iya, waktu iya. ditanyain juga ini nggak paham waktu pakai bahasa Inggris. Jadi ya akhirnya psikolog ibu itu ngomong ke saya, Bu, saya pengen observasi anak ibu. Karena kayaknya anak ibu ini ada masalah di bahasa. Iya, iya. Jadi saya observasi dulu. Oh ya silahkan. Akhirnya diobservasi, terus sempat dites. Iya. Nah, keluar hasilnya. Dan itu hasilnya, jadi ada apa sih? Ada dua untuk kinerja sama tes bahasa ya. Iya, motorik sama bahasa. Nah, kalau yang bahasa itu memang dia di bawah rata-rata Mas hasilnya. Iya, iya. Nah, saya itu cuma 75 poinnya. Jadi memang sangat rendah. Nah, tapi kalau yang kinerja ya, performansnya itu bagus, di atas 100. Iya. Di atas 100, 110 kalau nggak salah. Saya lupa, karena itu dia umur 5 tahun, jalan 6 tahun. Jadi akhirnya karena jomplang begitu, psikolognya bilang anak ibu ini disleksia, ngomong begitu, karena ada rank yang terlalu jauh antara bahasa sama performansnya dia. Iya. Gitu. Nah, terus dia kan sudah masuk kelas 1 tuh umur 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun itu dia sudah masuk kelas 1. Psikolognya menyarankan anak ibu ini harus ada guru pendamping di sekolah. Karena dia tidak akan bisa ngikuti pelajaran di sekolah kalau nggak dikasih guru pendamping. Nah, saya terus ketemui kepala sekolahnya, saya bawa itu hasilnya, saya juga ngomong ke gurunya, terus sama gurunya disuruh temui kepala sekolah bagaimana solusinya, apa boleh kita masukkan guru pendamping di kelas, tapi ya karena kebijakan sekolah nggak bisa. Iya, iya. Gitu Mas, jadi ya sampai ya gitu, dia kesulitan itu, dia baca masih, kan udah kelas 3. Iya. Jadi baca tuh lambat. Terus sering terbalik-balik, DB itu masih sering dibaca balik-balik, disuruh nulis juga balik-balik. Terus juga dia memahami satu kalimat itu susah. Itu. Sampai sekarang masih sulit. Kalau sudah bahasa tuh setengah mati saya ngajarnya, Mas. Sampai sekarang tuh saya kasih dia privat. Dan untungnya Mas sekarang daring ya. Jadi kalau sekolah karena daring ini saya selalu mendampingi, karena kalau tidak didampingi, anak ini nanti susah ngikutinya. Gitu Mas. Jadi ya sampai sekarang masih berjuang Mas ini untuk anak saya yang kedua ini. Jadi anak ibu ya permasalahan utamanya itu adalah dalam mengenal huruf dan mengenal katanya ya Bu? Iya, jadi B, D itu dia sering terbalik-balik. Tapi kalau kita ingatkan, dia langsung sadar gitu, oh iya, gitu. Kalau misalnya Ibu misalkan bacakan paragraf, anak itu bisa diberi pertanyaan lanjutan, bisa nggak dia jawab gitu? Nah itu dia, agak susah pemahaman bacaan itu loh Mas, nggak bisa. Gitu. Apa yang ketika Ibu mendampingi nama anak Ibu siapa? Maaf nanti. Raditya. Mendampingi Raditya itu apa aja yang Ibu lakukan gitu untuk mendampingi dia? Ya ini saya coba untuk misalnya kayak pelajaran, kalau pelajaran matematika yang hitungan itu kan ada caranya tuh, dia kalau misalnya sudah langsung paham, tahu, terusnya tuh dia akan paham. Tapi kalau masalah bahasa Mas, nah itu yang sampai sekarang itu saya coba yang mengulang-ulang aja terus. Jadi yang dilakukan itu satu-satunya mengulang terus. Ya itu aja caranya, salah satunya diulang-ulang. Jadi bacaan itu dia baca, terus saya coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana, terus bisa juga menggunakan istilahnya contoh di sekelilingnya dia yang biasa istilahnya dia paham gitu. Nah, itu lebih cepat nangkap. Pernah nggak coba cara yang dipakai sama Bu Vina ya, sambil bermain atau dengan benda-benda sekitarnya dan sebagainya? Iya. Cuman kan kalau yang kalimatnya abstrak itu kan agak susah kita menjelaskan.
Itu Ya, anak itu dia susahnya nanti perkatanya atau udah dalam bentuk kalimat, Bu? dalam bentuk kalimat. Kalau kata sendiri dia bisa. Kata sendiri masih bisa. Kata sendiri masih. Misalnya tadi kan bilang bolak-balik gitu. Ada buku, dia nulisnya duku, bacanya buku, duku, atau apa gitu. Atau udah dalam bentuk kalimat, dia nanti bingung. Jadi misalnya, kalau misalnya ditulis dalam bentuk, disuruh membuat kalimat aja dia masih bingung, Mas. Misalnya disuruh buat kalimat tuh dia masih bingung. Gitu. Jadi, berarti dia belum bisa paham struktur dari kalimat ya, Bu, gitu. Iya, itu, iya. Dari vocabulary-nya yang sekarang dibanding yang dulu gimana, Bu? Udah berkembang pesat atau perkembangannya lambat gitu? Lambat, termasuk lambat perkembangan vocabulary-nya. Termasuk lambat. Itu. Ini kalau Bu Vina sama Bu Tin itu kira-kira kalau itu Bu Vina dulu deh. Kira-kira kalau mau saran Bu Vina, apa sih yang bisa dibantu kami gitu? Menurut Ibu kalau secara teknologi gitu, gimana sebaiknya mendidik anak, membantu anak yang dengan kesulitan belajar khusus ini? Gitu. Saya tuh kemarin tuh mungkin karena saya tipenya konvensional ya Mas ya. Jadi saya tuh lebih ke diajakin ngomong sih Mas. Karena kan ini bahasa ya. Jadi kalau kita kenalkan teknologi, saya malah mikirnya dia malah kepengen main game. Nah kalau udah main game kan dia nggak bakal ngomong, bener nggak? Iya. Banyak kan karena kalau main game kan pasti nggak bakal ngomong, dia kan pasti fokus sama jarinya gitu kan. Nah jadi kalau lebih ke sering-sering diajak ngomong itu satu. Tadi yang seperti saya bilang sih Mas, pertama memang mungkin harus tahu karakternya gimana ya, dia sukanya yang gimana itu satu. Terus yang kedua kita si ibu terutama ya harus punya ekstra tabungan sabar gitu ya, nggak boleh emosi karena saya ngerasain gini, pernah anak saya itu pas hafalan surah, saya baru pulang dari Jakarta, saya capek, posisinya capek banget. Terus saya bilang sama mbaknya, Mbak ajarin adik Mbak, temenin adik tuh hafalan surah, gitu kan. Surah pendek lah, asli kan cuma 3 ayat kan Mas. Cuma karena si mbak ini namanya mbaknya masih kelas 5 SD ya, padahal kan sudah megangin buku aja sebenarnya gitu kan. Mbaknya nih marah-marah kayak bu guru ibaratnya gitu. Akhirnya si adik nangis. Terus sambil menangis sambil menghafal, tapi masih menghafal tapi menangis. Jadi yang harusnya cuma satu ayat itu harusnya nggak perlu sedrama itu nggak maju-maju dari ayat pertama gitu loh. Akhirnya ya ke saya kan akhirnya. Nah itu memang nggak bisa, mungkin nggak seperti anak yang udah lancar membaca gitu ya. Mungkin ya tetap per 2 kata, nanti benar-benar ini 2 kata aja mungkin hampir setengah jam itu supaya dia hafal. Karena kan kalau surah kan ada panjang pendeknya itu kan. Dan memang harus banyak ngulang sih Mas, harus sabar untuk mengulang-ulang. Karena mereka, ya itu tadi mungkin antara yang dipikir, didengar sama diomongin tuh bisa nggak sinkron gitu loh. Sinkron ya Pak. Jadi kadang saya pikir dia udah hafal, tapi ketika disuruh ngomong, suruh ngulang gitu, salah lagi gitu loh. Padahal ketika tadi itu udah baik-baik aja, tapi nanti pas suruh ngulang itu salah lagi gitu nah. Jadi memang harus sabar supaya si anak ini nggak ngerasa kalau si ibunya nih emosi satu, terus yang kedua dia mungkin akhirnya ngerasa dia tuh bodoh, masa gitu aja nggak bisa gitu kan ya. Ya memang sedapat mungkin supaya si anak itu jangan stres sih. Karena kalau dia, jadi saya ngerasain di anak saya nomor 3, kalau dia udah mulai nangis, itu sudah nggak bisa bakal ngapal itu Mas. Udah, maksudnya sambil menangis, sambil stres, tertekan itu udah nggak bisa apa-apa. Jadi yang tadi misalnya sama mbaknya itu hampir 2 jam nggak dapat apa-apa, maksudnya ayat pertama juga nggak naik-naik gitu ya. Kalau saya itu yang alhamdulillah, maksudnya dia udah bisa di ayat pertama tuh 10 menitan udah bisa ngapal di ayat pertama. Gitu. Artinya memang nggak boleh, kalau dia tertekan ya tambah susah posisinya gitu. Iya. Dan memang orang tua harus sabar, nggak boleh emosi. Dan untuk bisa itu kan si orang tua harus sadar kalau anaknya punya keterbatasan kan.
Kalau Ya. dia nggak tahu kalau anaknya punya keterbatasan itu, dia akan menganggap, kok kamu tuh bodoh banget sih? Gini itu mudah loh, kenapa kok nggak bisa gitu? Karena memang ya dari apa yang itu memang banyak orang tua yang beranggapan ketika anaknya nggak bisa, dia beranggapan bahwa anaknya nggak bodoh atau Nah gimana. itu, kadang guru juga, kalau gurunya nggak tahu, kalau ada yang namanya disleksia, itu nganggap si anak ini bodoh. Padahal kan, kayak saya aja kan tadi yang saya cerita, anak saya tiga-tiganya punya disleksia. Tapi sebenarnya yang paling parah itu anak nomor 1. Ya, dibandingkan yang anak nomor 3. Mungkin karena saya menganggap yang nomor 3 ini nggak separah kakaknya, saya agak santai gitu kan. Ibaratnya saya kecolongan gitu kan. Tapi karena yang nomor 3 ini saya lebih cepat mengambil tindakan, katakanlah seperti itu ya. Jadi ketika dia belum bersekolah, udah lancar membaca, dia nggak punya kesulitan ketika di sekolah. Beda, jadi kalau dia sudah masuk sekolah baru ketahuan, itu akan lebih susah, Mas. Itu sih saran saya di situ. Orang tua harus lebih aware sih. Iya. Kalau Mbak Tin itu tadi kan ada beberapa permasalahan ya Mbak Tin. Pertama itu mengenal hurufnya, terus kedua itu vocabulary-nya, ketiga itu ketika dia menyusun kalimatnya. Kira-kira mana yang problem pertama yang ingin Mbak Tin atasi? Kalau problem pertama Mas itu ya banyak latihan menulis itu, artinya pada saat misalnya ada tugas kan, terus itu kan menjawab pertanyaan. Nah, pada saat sudah istilahnya dia mulai terbalik ya, saya cuma coba memberitahu aja, Dit ini Budi, bukan Dudi. Saya ngingatin itu aja terus. Ya walaupun memang kadang kalau saya biarkan tuh ya dia bisa, tapi kadang juga tuh dia lupa. Iya, Gitu. iya. Karena ya sampai sekarang itu kesulitan bolak-baliknya itu masih kan itu harus diulang-ulang terus. Itu aja yang pertama. Terus yang masalah kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa masalahnya? Kosakata. Ya, kosakata. Kalau kosakata sih banyak membaca ya. Jadi anak saya suruh untuk banyak membaca yang sebenarnya dia sendiri nggak suka membaca karena kan anak disleksi itu kan memang karena mereka tuh lambat membaca, akhirnya kan kalau lihat bacaan banyak itu pasti mengeluh. Dan kalau misalnya saya kasih bacaan yang agak panjang tuh, dia ngomongnya bukan, Mak, kok bacaannya nih panjang sekali, dia bukan ngomongnya kok panjang, tapi dia bilang kok jauh. Jadi kata yang dipilih itu kan nggak tepat, Mas. Iya, iya. Dia tuh, ini kok jauh, Mak, ngomong begitu. Dia bukan panjang bacaan, dia bilang jauh. Iya, iya. Oh, iya, iya. Jauh, jadi bukan bacaannya kok panjang, tapi bacaannya kok jauh. Ya, tapi saya coba istilahnya menggunakan buku yang bergambar, karena dia paling suka melihat gambar. Karena Raditya ini sangat suka sekali Mas menggambar. Sangat suka sekali dia menggambar. Dia lihat apa, dia tuh bisa gambar. Dia cepat gambar. Kalau suruh menggambar, dia bisa berjam-jam. Tapi kalau sudah suruh baca, nggak sampai 5 menit itu sudah malas dia. Gitu. Oh, misalnya untuk yang huruf itu Mbaknya pernah coba itu nggak? Misalnya anak ini antara membedakan antara B dan D gitu. Pernah nggak mencoba anak itu latihan bikin B aja dulu. Mulai dari dia nulis B terus membentuk B dari pledoi yang itu B itu seperti apa, merasakan B itu, terus juga menggunakan kata-kata yang dimulai dengan huruf B disertai gambar. Pernah nggak mencoba usaha-usaha seperti itu, Mbak? Belum sih, kalau misalnya pakai gambar itu belum. Kalau yang pakai gambar. Kalau untuk kata, kalau seandainya itu dikasih kata terus dikasih gambarnya, misalnya melukis terus ada gambar orang melukis dan sebagainya. Jadi dia belajar vocabulary-nya bukan dalam bentuk kalimat tapi kata per kata dan bisa melihat representasi visualnya terus pengucapannya dan sebagainya. Itu pernah nggak, Pak? Belum memang sih. Belum. Kira-kira menurut Mbak itu bisa nggak? Ya mungkin bisa. Mungkin bisa. Ini Patrick sama William ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Vina dan Mbak Tin? Maaf, ini ada teman yang lain. Ini Pak Patrick Cuang sama William Sanjaya, teman satu tim kami, Bu. Oh iya.
Nggak ada sih. Kalau didengar dari yang di penjelasan dari Ibu ini udah jelas semua gitu loh. Oh iya, ini satu lagi Mbak Vina sama Mbak Tin. Nanti mungkin kami hubungi Mbak itu misalnya untuk kalau kami ada pertanyaan lain atau gimana kami coba hubungi lagi. Terus juga minta sama Mbak Vina dan Mbak Tin itu ke apa? Waktunya nanti atau kesediaannya untuk jadi user tester gitu. Maksudnya Jadi, gimana user tester ini? user tester itu nanti kami akan coba kembangkan app-nya, tapi dalam bentuk hi-fi aja dulu dalam bentuk gambar-gambar dari ini ke sini. Kita penilaian. Itu usernya itu kami orang tua atau sang anak yang jadi user? Dari ibu dulu, nanti gimana menurut ibu ke anaknya gimana gitu. Karena karena kalau saya pribadi mikir kan anak saya udah melewati proses itu. Ya mungkin kan nanti akan jadi agak bias untuk bisa mengetahui keberhasilan dari apps-nya itu kan Mas Adri, bukan gitu? Tapi ibu kan punya pengalaman, ini sebaiknya ditambah ini. Oh, dari ketika saya proses ngajarin yang anak pertama itu ya? Ya, ibu kan punya pengalaman itu dari itu, jadi bisa nanti kasih masukan ini baiknya dibikin gini atau gimana gitu. Menurut kalau ibu yang udah berpengalaman, kira-kira ini bisa nggak bantu anak ini gitu dari pengalaman yang cocok nih Mas Mbak Tin ini, dia kan dari mana? IT ya? Iya Tin, kau IT kan Tin? Iya. Dari sisi IT-nya tuh Mas dia. Ini tujuannya untuk buat aplikasi yang ditujukan untuk anak disleksia kah Mas Adri? Iya, yang ini kami juga menemukan beberapa fakta, Bu Tin, bahwa anak disleksia itu tidak bisa dilepas sendiri untuk main gadgetnya gitu. Jadi iya, kami betul. Itu betul sekali. Bantu orang tua ngajarin anaknya gitu. Mungkin di antara kita orang tua yang belum tahu ternyata cara ini bisa lebih efektif loh. Jadi dengan bantuan dengan app itu, jadi orang tua bisa menggunakan app itu untuk membantu anaknya belajar dan mengatasi kesulitannya gitu. Rencana untuk usia start umur berapa? Di dalam itu kami, karena di finding kami itu kebanyakan permasalahan disleksia ini diketahui orang tua itu ketika usia sekolah. Kalau ibu kan udah memahami dari awal gitu. Jadi kami mengambilnya dari anak kelas 1 sampai kelas 4 SD gitu. Jadi anak-anak yang memang orang tuanya mengetahuinya ketika dia baru SD, ketika anak ini sudah sekolah, ternyata dia di sekolahnya mendapatkan nilai yang rendah dan sebagainya. Nah, baru untuk itu kami bantu mereka bagaimana untuk mengatasi kesulitan anak ini. Gitu. Padahal kalau menurut saya ya lebih efektif ketika dia belum bersekolah, Mas. Cuma memang itu butuh orang tua tahu dulu kan kalau anaknya disleksia. Karena kalau orang tuanya kerja susah, Mbak. Iya makanya, karena kalau ketika sekolah, ya seperti pengalaman saya dengan anak nomor 3 kan, Mas. Ibaratnya prosesnya jadi lebih panjang dan lebih ada dramanya gitu kan, berdrama. Ibaratnya gitu kan, kalau ketika anak saya nomor 1 kan, ibaratnya antara saya sama anak saya aja, tidak ada orang luar yang ikut memberi tekanan tambahan lah ibaratnya gitu kan. Saya mesti punya waktu panjang untuk ngajarin dengan cara bermain gitu kan. Ya. Tapi memang kalau memang apps-nya itu untuk yang usia sekolah mungkin agak beda dengan yang ketika memang dia masih toddler kan. Ya. Berarti kan fiturnya pasti harus beda kan. Gitu. Ya. Ya, jadi kami mencoba mengatasi itu, Bu. Kalau seandainya kan permasalahan yang kami temukan dari riset desk kami itu bahwa banyak diketahui anak ini mengalami kesulitan belajar khusus itu ketika dia sudah sekolah. Gitu. Iya betul. Jadi kami mencoba membantu orang tua dan anak-anak itu untuk mengatasi permasalahan itu gitu. Oke, mungkin nanti proyek berikutnya gimana deteksi deteksi dini, betul. Ini terhadap itu gitu. Ya mungkin itu Mbak Tin, Bu Vina. Nanti saya minta nomor handphonenya Mbak Tin, boleh ya? Iya, nanti saya. Nanti boleh. Nanti juga nggak tahu. Share aja Mbak Vina nanti bisa kirimkan.
Ya, nanti saya share nomornya Pak Adri biar Mbak Tinnya langsung hubungi Mas Adrinya ya gitu ya. Ya. Oke, makasih ya Mbak Tina gitu. Oke, mungkin Mbak Vina sama Mbak Tin ada yang ingin disampaikan lagi gitu. Apa ya Tin? Tin dulu deh. Apa ya? Yang masih struggle kan? Kalau saya kan udah lewat badainya. saya menganggapnya badai Pak, karena ibaratnya urut kan dari yang nomor 1, nomor 2 sih nggak terlalu masalah, nomor 3, jadi nomor 1 ke 3 gitu. Iya. Apa ya? Mungkin bukan ini kali ya. Nanti aja saya menunggu aplikasi yang mau di-share ke kami. Jadi mungkin nanti dari situ aja kali masukan-masukan apa yang istilahnya perlu ditambahkan. Gitu. Oke. Kalau Mbak Vina gimana? Itu sih, kalau saya sih lebih, sebenarnya yang pegang kunci itu orang tua sih, entah itu ibunya, entah itu bapaknya, entah itu gurunya. Jadi orang dewasa inilah yang harusnya lebih paham bagaimana memperlakukan si anak ini gitu. Dan untuk itu kan mereka harus punya pengetahuan, Mas, supaya bisa sabar. Kalau nggak gitu dia nganggapnya anaknya bodoh gitu. Supaya bisa gimana, Tin? Lanjutkan dulu Mbak Vina. Mumpung kamu ingat, tadi kamu lupa loh. Sudah. Nggak, satu lagi Mas. Ya. Saya nggak tahu ya, apakah guru-guru di sekolah itu juga bisa mengenali anak-anak yang disleksia. Iya, itu penting, Mas. Karena saya takutnya banyak guru yang tidak tahu gitu loh apa itu disleksia bahkan. Sehingga nanti dianggapnya anak-anak kami yang disleksia ini dianggap anak yang istilahnya ya sudahlah, nggak bisa dikasih perhatian lebih, karena kan Mas yang dari psikolognya itu kan menyarankan anak ibu ini perlu pendamping di kelas. Iya. Karena dia nggak bisa dilepas begitu aja. Nah, kalau misalnya gurunya ini istilahnya paham bahwa ada beberapa murid-muridnya yang disleksia, tidak kan guru ini bisa memberikan perhatian bukan karena orang tua yang anak kita tuh diperhatikan, tapi karena sadar gitu, sadar bahwa anak-anak yang tergolong disleksia ini perlu perhatian lebih. Bahkan mungkin seharusnya sekolah itu memberikan fasilitas guru pendamping untuk anak-anak yang disleksia. Itu sih menurut saya. Kalau dia belajar di rumah kayak gini kan nggak masalah ya, kami orang tua bisa dampingi. Tapi kan kalau di sekolah siapa yang tahu anak kita diperhatikan atau tidak? Itu Mas. Karena ya di sekolahnya Radit ini termasuk sekolah yang tidak mau dia ada guru pendamping di kelas. Jadi dianggap hanya bisa satu kelas satu guru. Gitu. Mungkin nanti ya timnya Mas Adri ini bisa apa ya istilahnya ya. Ya survei juga lah tentang seberapa jauh atau seberapa banyak sih guru-guru SD ini yang khususnya ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang paham tentang disleksia dan bagaimana mereka menghadapi anak-anak yang model disleksia di kelas. Gitu. Karena gini, harusnya kan anak disleksia itu kan bacanya lambat. Terus kan dia khusus ya, jadi harusnya ada waktu yang diberikan lebih gitu loh buat mereka pada saat dikasih soal-soal ujian. Jadi tidak bisa disamakan dengan anak lain. Kan dia cuma kesulitan tuh pada saat memahami bacaan itu, lambat bacanya, lambat pahamnya. Akhirnya kan, tapi dia bisa jawab gitu loh. Dia bisa jawab, tapi hanya lambat. Kan dia butuh waktu yang agak lama. Nah itu yang sepertinya tidak pernah dipertimbangkan di sekolah-sekolah. Karena saya pernah lihat di YouTube Mas, dia disleksia, terus dia sekolah S2 di Inggris. Nah, karena dia ini disleksia, ujian itu dikasih waktu yang lebih panjang. Waktu yang lebih panjang karena memang dia harus dikasih waktu yang lebih panjang, dia nggak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, itu mungkin nanti ke depannya lah, itu saran aja. Jadi fokusnya juga ke guru-guru, bukan hanya orang tua. Ya benar apa yang Ibu sampaikan, karena di sistem pendidikan kita itu belum menjadi fokus perhatian dari pemerintah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini gitu.
ya khusus di sini bukan berarti mereka autism, tapi memang butuh perhatian khusus atau waktu lebih dari yang lain gitu. Itu memang belum ada di program pemerintahnya, di dalam asesmen akreditasi sekolah, dan itu juga belum dimasukkan hal itu gitu. Belum ada poin-poin yang mengarahkan sekolah untuk memberikan perhatian khusus untuk itu gitu. Ya, jadi di sini saya mengambil dari yang Mbak sampaikan terakhir ini, bahwa awareness dari orang tua dan guru itu perlu tentang disiplin. Iya benar Mas, jangan sampai nanti orang tua udah membesarkan hati si anak ketika di rumah gitu ya. Tapi ternyata di sekolah si guru yang memberi tekanan lagi gitu. Jadi down lagi dia di sekolah. Seperti yang tadi saya ceritakan kan, anak saya tuh sampai sempat nggak mau sekolah Mas. Coba. Ya, termasuk teman-temannya Mbak Tina. Termasuk ya mungkin karena gurunya juga kelihatan nggak sabar ngadepin dia kan. Kan kita tuh kan punya peer pressure ya Mas ya. Jadi kalau misalnya si teman ini ngeliat gurunya begitu memperlakukan, ya mungkin si temannya juga jadi nggak sungkan juga. Maksudnya ngerasa ngelihatnya, oh kenapa sih kamu tuh kok lambat betul? Masa sih nggak bisa baca gitu aja loh kan, kadang kan gitu ya. Jadi si anak ngerasa nggak nyaman di sekolah, akhirnya ya mungkin kalau contoh anak saya akhirnya nggak mau ke sekolah gitu. Dia ngerasa nyaman di rumah bisa main gitu kan ya. Jadi mungkin guru itu juga perlu untuk apa ya, semacam mungkin guru juga harus diberi pembekalan kemungkinan anak ini memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bisa jadi dialami oleh banyak anak gitu loh. Jadi nggak cuma disleksi ya, mungkin tadi autis, mungkin juga ADHD, kan penanganan juga beda, pendampingannya juga beda kan Mas. Treatmentnya juga beda, nggak bisa disamaratakan gitu. Itu sih. Iya. Oke. Ya, makasih banyak Mbak Vina, Mbak Tin, makasih banyak atas waktunya. Kami dari tim itu sangat menghargai waktu Mbak Vina sama Mbak Tin. Dan terima kasih banyak telah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa membantu orang tua yang lain nantinya untuk membantu anaknya mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku harus ngomong apa? Ya, terima kasih Mas Adri. Terima kasih juga Tin. Baru tadi malam disampaikan ke Tin. Jadi saya bilang, kalau mau sih, saya bilang gitu kan, karena kan tidak semua orang mau terbuka untuk membicarakan apalagi masalah anak ya. Terima kasih atas kesempatannya Mas. Ngerasa dihargailah ibaratnya. Saya ngerasa itu tuh kayak bagian dari episode drama kehidupan saya lah ibaratnya gitu ya. Ya Tin. Iya, sebelum ini saya jadi tertarik. Saya itu berpikiran, maksudnya kok kayaknya konsen ke anak-anak disleksia ini kurang ya di Indonesia. Makanya bilang, ada tuh yang istilahnya aplikasi. Saya itu berpikir tuh ada nggak sih aplikasi istilahnya yang bisa dipakai untuk anak-anak disleksia ini belajar. Ternyata Mas Adri mau buat itu kan, waduh, senang banget saya. Makanya saya ingin menunggu nih kayak apa aplikasinya. Ditunggu tuh. Siapa tahu bisa komen-komen lah ya kan? Ya. Saya jadi penasaran di Mbak Vina ketika Mbak Vina cerita bahwa senang banget ketika bisa berbagi dan sebagainya. Perlu nggak seandainya nanti bisa kalau seandainya kita tambahkan itu nanti bahwa orang tua bisa saling berbagi cerita, saling berbagi bagaimana mereka mengatasi kesulitan anaknya dan sebagainya gitu. Boleh. Ini nih saya mau share, boleh nggak saya share nih? Boleh. Kelakuan anak saya. Nih, kelihatan nggak Mas? Oh iya. Nih, kelakuan dia nih. Ini dia yang gambar ya, Pak? Ini yang nomor 3. Oh gitu. Oh dia bikin kayak itu ya Mbak, kayak kayak apa namanya? Nah ini yang nomor 1 nih, tapi waktu ini masih umur 6 tahun atau 7 tahun tuh. Sekarang udah gimana ya yang nih kelakuan dia nih, coba. Oh iya. Kelakuan dia nih. Jadi dia nanti Barbie itu dilepas bajunya, terus dia bikin lagi desain bajunya Barbie itu, terus pokoknya dia semua ini bikin kayak sepeda dari CD bekas gitu ya, terus sama tempat mentega, pokoknya jadi
macam-macam prakarya gitu, Mas. Jadi kalau dia udah puas main gitu, terus dia bilang, Ade mau bikin tugas gitu. Nah, barulah. Jadi saya nggak pernah mau memaksa dia, dia sekarang deh, nanti dimarahin bu guru gitu. Enggak. Karena saya bilang, Ade harus suka belajar. Sukanya yang saya tekankan. Jadi kalau dia mau belajar, berarti dia yang mau belajar. Gitu. Kalau saya sih. Ya, ini cuma itu aja pertanyaannya, Mbak. Nggak ada berhubungan dengan itu. Pernah nggak Mbak berpikir bahwa ini kan adiknya kreatif nih bikin prakarya gitu. Masing-masing prakaryanya nanti difoto, dipublish di mana atau gimana gitu. Mbak Vinanya masih mute. Oh, sebentar. Sempat waktu dia mulai kelihatan suka gambar di 4 tahun tuh, suka warna. Dulu dia warna-warna gitu. Ya sementara ini sih saya foto, saya simpan di Instagram biar nggak lupa, atau ketika kan kadang dia suka bongkar pasang tuh mainannya, itu aja tuh udah berubah tuh. Sepeda yang tadi yang dinaikin sama Barbie itu udah berubah bentuknya, Mas. Jadi kalau misalnya saya foto tuh saya upload di Instagram gitu. Cuma harus izin, Mas. Saya harus izin. Jadi kami itu benar-benar menghargai kepemilikan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia habis bikin gitu, saya foto, itu saya harus izin, boleh nggak Umi taruh di Instagram. Kalau dia bilang boleh, baru saya masukin. Iya. Oke. Ya, makasih banyak sekali lagi Mbak Vina, Mbak Tin gitu. Nanti kelamaan. Terima kasih banyak. Nanti saya hubungi lagi Mbak Vina sama Mbak Tin ya kalau itu kita, kalau mungkin ada data kurang bagaimana, nanti kami hubungi lagi. Terus nanti juga untuk testernya Mbak Vina dan Mbak Tin. Boleh. Terima kasih Mas atas kesempatannya untuk bisa sharing sama Pak William sama Pak Patrick juga ya. Kami tunggu itu aplikasinya, siapa tahu bisa membantu untuk para orang tua di sana yang mungkin sedang berjuang demi anaknya gitu ya. Iya. Oke. Udah kita tutup ya Mbak. Saya tutup ya Mas. Saya end ini. Ya boleh. Oke, saya tutup. Recordingnya jangan lupa dikirim Mbak. Oke. Ini butuh waktu biasanya untuk convert kan? Iya. Ya, saya tutup. Jadi kapan lanjut Mbak? Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Udah siang ya? Udah siang nih di Wita. Selamat siang. Ketemu lagi kalau punya kesempatan. Ya? Foto dulu boleh nggak Mbak? Oh boleh. William, Patrick bisa kameranya dihidupin? Oh iya, mau difoto ya. Halo? Oke, udah itu. Patrick? Ini semua di AA ya, di Apple Academy semua ya? Ya, Apple Developer Academy ya. Ya, makasih banyak kembali Mbak Vina, Mbak Tin. Boleh di close Mbak di. Oke. Saya